SMP PPPI, sekolahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan Ibu Alifani Rosdiani SPD. Gimana nih liburannya kemarin? Seru tidak? Meskipun dalam keadaan pandemi dan kalian tetap berada di rumah, kalian harus tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas materi bab 4 mengenai laporan hasil observasi. Tujuan pembelajarannya itu adalah kalian mampu memahami pengertian hasil observasi. Kemudian, kalian mampu memahami ciri-ciri laporan hasil observasi dan kalian mampu memahami struktur laporan hasil observasi. Tugas yang akan Ibu berikan yaitu adalah kalian membuat sebuah hasil laporan observasi dari sebuah video yang akan Ibu tampilkan. Definisi teks laporan hasil observasi. Pengertian observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Sedangkan pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, kalau kalian mau membuat sebuah teks laporan hasil observasi, harus sesuai dengan fakta dari hasil observasi atau penelitian langsung. Materi yang kedua yaitu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara cermat. Yang kedua, bersifat meyakinkan atau fakta apa adanya. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah. Yang kelima, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum. Dan yang terakhir adalah memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Materi yang ketiga yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Di antaranya definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan terakhir adalah simpulan. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum adalah sebuah pernyataan umum yang berisi informasi umum seperti nama Latin, asal-usul, atau informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Misalnya, kalian membuat laporan hasil observasi tentang binatang atau hewan. Kalian harus jelaskan nama Latinnya apa, asal-usulnya dari mana, dan informasi tambahan yang kalian ketahui tulis di teks laporan hasil observasi tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misal, kalau binatang mencangkup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Contoh, kucing. Fisiknya kayak gimana, hidungnya kayak gimana, terus bulunya kayak gimana, perilakunya seperti apa, kalian jelaskan di situ. Kalau misalnya tumbuhan mencangkup ciri fisik, bunga, akar, atau buah, kalian jelaskan bunganya seperti apa, wanginya kayak gimana, akarnya kayak gimana, buahnya buah apa, kalian harus disebutkan dan dijelaskan. Di dalam deskripsi bagian, kalian bisa disisipkan deskripsi manfaat. Misalnya, kalau misalnya kalian menjelaskan tentang tumbuhan, manfaat tumbuhan itu apa? Manfaat buah itu apa? Kalian jelaskan. Terakhir, simpulan adalah berisi ringkasan umum yang dilaporkan. Jadi kalian bisa meringkas semuanya di bagian paragraf terakhir. Cara menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan observasi, kemudian dibuat kerangka teks laporannya. Yang ketiga, kemudian disusun dari kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Dan terakhir, menyunting teks laporan hasil observasi. Ini adalah salah satu contoh teks laporan hasil observasi dengan judul Manggis. Di paragraf pertama ada
kata Garcinia mangostana L. Ini adalah salah satu nama Latin dari manggis. Kemudian dijelaskan, manggis itu merupakan tanaman buah asli Indonesia. Manggis sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, jika kalian mau membuat sebuah teks laporan hasil observasi, harus searching dulu di Google, nama latinnya apa, berasal dari mana, bentuknya kayak gimana, kalian cari dulu, kemudian kalian jelaskan dalam sebuah paragraf. Di paragraf kedua ada pohon dan daun. Nah, ini dinamakan dengan deskripsi bagian karena menjelaskan dari buah manggis itu pohonnya kayak gimana, daunnya seperti apa, dijelaskan di paragraf kedua. Di paragraf berikutnya dijelaskan ciri khusus pada bunganya atau bunga pada pohon manggis. Dijelaskan bunganya seperti apa, kemudian ukurannya seperti apa, bentuknya kayak gimana, dijelaskan di paragraf ini. Dan terakhir itu adalah simpulan. Di simpulan itu disimpan di paragraf terakhir. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasanya yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Itu adalah salah satu contoh simpulan dari teks manggis. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Pahami apa yang telah Ibu sampaikan. Pesan dari Ibu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.